kamu banyak disembah oleh manusia. Nabi Isa akan menjelaskan, Maha suci Engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Itu makanya dia disebut terkemuka di sana, di akhirat. Makanya di dalam surah Maryam ayat 17 diterangkan, lalu kami mengutus Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri kehadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Terkemukanya di dunia oleh karena beliau mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Banyak dikenal Nabi Isa alaihissalam. Hampir dari semua aspek Nabi Isa itu dikenal. Makanya dia terkemuka. Tetapi yang perlu dipahami di sini, Nabi Isa terkemuka sebagai manusia, bukan terkemuka sebagai Tuhan. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dari Tuhan itu sendiri, yaitu lahirnya seorang manusia bernama Isa, putra Maryam. Jadi ketermukanya Nabi Isa, baik di dunia dan di akhirat, itu tidak berpengaruh terhadap orang-orang yang berakal untuk kemudian berubah menjadi mempertuhankan dirinya. Jadi beliau terkemuka di dunia karena namanya banyak disebutkan manusia, kemudian terkemuka di akhirat karena beliau akan dihakimi oleh Allah di hadapan banyak manusia. Kenapa banyak manusia mempertuhankan dirimu? Itu salah satu hikmah daripada apa yang terkandung dalam surah Maryam ayat Al-Maidah ayat 45. Silakan. Iya. Maidah. Iya, cukup jelas. Bukan Al-Maidah, Ali Imran. Iya, Ali Imran, 45. sorry. Ya, lanjut. Ya, cukup jelas penjelasan dan jawaban dari Bang Zuma, saya menghargai. Masuk akal. Iya, masuk akal. Itu masuk akal ya, sesuai dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran, artinya penjelasan dan jawabannya. Oke, itu saya save, simpan di dalam hati dan pikiran saya. Nanti saya mau belajar lagi. Tapi saya mau bertanya lagi, boleh nggak? Sekali lagi. Iya, silakan. Lanjut 10 kali sampai puas. 10 Mbak, sampai puas. Lanjut. Sebentar, saya buka dulu ayatnya ya, bentar. Ya, bertanya aja Mbak seumur Ya hidup. begini sebelum Bang, Anda- kalau saya ngobrol begini enak Bang. Kan dibanding dengan yang lain nggak ada ilmunya, nggak bisa jawab itu. Makanya saya cari-cari siapa yang bisa jawab ayat itu. Nggak ada yang bisa jawab itu tadi. Ini Bang, di surah Maryam 33 kata firman Tuhan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Maksud ayat ini mungkin kepada Nabi Isa ya. Iya. Itu saya tanya, pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Seperti yang kita tahu, pertanyaan ini saya pernah melontarkan, tapi karena saya juga emosi, saya berkor-kor kemarin, makanya nggak sempat juga dengar jawaban dari Bang Zuma dan teman-teman. Langsung saya diturunkan keluar karena mungkin suara saya kuat kali ya, nada bicara saya udah kuat, udah kasar gitu. Jadi ini saya mau bertanya, pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali, tujuannya kepada Nabi Isa. Yang seperti kita tahu, kalau orang Kristen, setahu orang Kristen itu, kalau orang Islam kan tidak pernah meyakini atau percaya bahwa Isa Al-Masih itu pernah mati dan bangkit hidup kembali. Tetapi kalau di Kristen, Yesus Kristus itu mati, ya lahir, ya hidup, mati, bangkit kembali gitu, percaya. Nah ini saya mau tanya, kelahiranku pada hari wafatku dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali itu menceritakan tentang Nabi Isa, itu maksudnya apa? Oke. Ya. Baik. Jadi surah Maryam ayat 33 berbunyi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alai yauma wulid wa yauma amut wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan
semoga ya, semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi saudari saya, semua manusia itu memiliki 3 aspek di dalam kehidupannya selaku manusia. Apa itu? Dilahirkan, diwafatkan, kemudian dibangkitkan kembali. Pola ini yang terjadi pada diri Isa alaihissalam. Tidak ada kaitannya dengan kebangkitan yang diimani oleh teman-teman Kristen. Tapi ini adalah kaidah yang sesungguhnya. Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah, semoga dilimpahkan kepadaku kesejahteraan pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan kembali. Permasalahannya, apakah Nabi Isa alaihissalam itu sudah wafat? Dalam arti kata meninggal, layaknya manusia biasa? Belum. Nabi Isa alaihissalam itu diangkat dalam keadaan hidup. Berarti dia masih hidup saat sekarang. Pada saat kapan dia diwafatkan? Pada saat dia datang untuk yang kedua kalinya. Setelah mengembangkan tugas, wafat dia. Setelah beliau wafat, semua makhluk yang bernyawa semua ikut wafat. Apakah kehidupan selesai? Tidak. Pada saat Tuhan menentukan, maka kehidupan makhluk manusia itu akan kembali. Semua akan dibangkitkan kembali. Makanya di dalam Al-Quran, surah Maryam, surah yang sama, juga berlaku keadaan yang sama terhadap Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis. Diterangkan dengan data yang sama. Wassalamun alaihi yawma wulid, wa yawma yamut, wa yawma yub'atsu hayya. Sama. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Ini adalah doa untuk Yahya atau Yohanes Pembaptis di dalam kitab saudara. Kalau yang tadi di ayat 33 adalah untuk Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau pemahaman saudara saya Kristen mengatakan, ternyata di Al-Quran betul Yesus itu dibangkitkan, dia diwafatkan, berarti pada saat disalib. Kalau itu yang menjadi haluan, berarti Maryam ayat 15 berlaku juga kepada Nabi Yahya. Apakah betul Nabi Yahya juga disalibkan dan bangkit kembali? Tidak. Berarti pemahaman ini berlaku secara keseluruhan manusia. Dilahirkan, diwafatkan, lalu kemudian dibangkitkan. Pada kehidupan manusia ada 3 fase. Lahir, wafat, bangkit. Terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, beliau masih hidup sampai hari ini. Beliau masih hidup sampai hari ini. Iya. Dan nanti datang untuk yang kedua kalinya, lalu kemudian di sanalah dia akan diwafatkan. Setelah semua makhluk wafat dibangkitkan kemudian. Itulah yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Silakan. Iya, iya Bang.